Halo, selamat pagi anak-anak. Berikut adalah penjelasan kembali tentang bab 12, materi cahaya dan alat optik. KD yang dipelajari ini masih 3.12 dan 4.12 ya, materi kita terakhir. Nah, tujuan pembelajarannya kalian anak-anak itu harus memahami apa itu pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Kemudian anak-anak harus memahami apa itu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya anak-anak akan membahas dan mengetahui apa itu alat optik dan kelainan-kelainan pada alat optik kita ya. Nah, untuk yang pertama, ini adalah peta konsep yang sudah pernah kita bahas di kelas ya. Ini lanjutan materi. Nah, untuk yang pertama, coba kalian lihat apakah kalian bisa melihat tanpa adanya cahaya. Tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya sudah ada cahaya, apakah kalian bisa melihat? Sudah pasti bisa melihat. Jadi, apa yang menyebabkan kalian bisa melihat atau tidak bisa melihat dalam keadaan gelap? Nah, sedangkan dalam keadaan yang terang kita bisa melihat. Coba katakan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, seperti yang sudah kita bahas di kelas, itu karena adanya cahaya ya. Jadi karena ada cahaya, makanya kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi tanpa adanya cahaya kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, selain cahaya ada juga yang mempengaruhi kita bisa melihat benda-benda ya, yaitu alat optik alami yang kita miliki, yaitu mata. Nah, kalaupun sudah ada cahaya tapi tidak ada alat optik kita berupa mata, itu juga tidak bisa kita melihat. Dan sebaliknya, kita sudah memiliki mata tapi tidak ada cahaya, juga tidak bisa kita melihat benda-benda di sekitar kita. Berarti harus ada cahaya dan alat optik alami yang harus kita miliki, baru kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk pembahasan pertama kita membahas tentang cahaya. Nah, ini adalah gambar mata yang merupakan alat optik alami yang kita miliki. Mari kita bahas tentang materi cahaya. Sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Nah, ini contohnya. Contoh cahaya dapat merambat lurus itu pada lampu senter atau lampu kendaraan ya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita sedang bercermin ya. Selanjutnya, ini masih cahaya dapat dipantulkan. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, yang pertama itu ada pemantulan teratur. Itu terjadi karena permukaan pemantulan itu datar ya. Bisa datar, bisa rata, bisa licin ataupun mengkilat. Contoh permukaan datar yang dimiliki pemantulan teratur itu pada saat kita bercermin ya. Cermin yang kita pakai untuk melihat bayangan kita permukaannya rata ya. Bayangkan kalau misalnya cermin yang kalian gunakan itu tidak rata atau pecah-pecah. Apakah pemantulan atau bayangan yang kalian lihat itu sempurna bentuknya atau pecah-pecah atau tidak rata? Yang pastinya kalau permukaannya tidak rata, bayangannya juga tidak rata ya. Selanjutnya ada pemantulan baur atau difus. Nah, kalau pemantulan teratur itu permukaannya rata. Kalau pemantulan baur atau difus itu permukaannya tidak rata, bergelombang dan kasar. Contohnya pada saat kita bercermin di atas air ya. Air itu tidak bisa tenang, bahkan bergelombang, ada yang bergerak. Nah, ketika kita berkaca di atas permukaan air, yang terjadi pemantulannya tidak teratur. Keadaan kita diam ketika kita berkaca di atas air itu pasti
bayangan kita malah terlihat bergerak. Nah, itu yang disebut pemantulan baur ya. Nah, seperti hukum pemantulan Snellius yang dijelaskan berikut. Hukum tersebut adalah sinar datang ya. Sinar datang, garis normal. Kemudian sinar pantulnya itu berada pada bidang datar yang sama ya. Seperti pada gambar ini. Ini kita lihat ada titik I, ini titik I. Titik I itu berada di antara garis sinar datang dan garis normal ya. Ini ada titik I yang membentuk sudut 30 derajat ya. Nah, ada sudut R ya, ini berada di antara garis normal dan sinar pantul. Sama sudutnya juga 30 derajat. Nah, itu hukum pemantulan Snellius. Selanjutnya, sifat yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Contohnya apa? Pada saat senter diarahkan ke gelas yang berisi air atau gelas bening yang tidak ada air juga bisa, cahaya merambat lurus ya. Ini juga contohnya. Mana yang disebut cahaya dapat merambat lurus? Apakah ini? Apakah ini? Atau ini? Tidak ya. Ini iya. Mana lagi? Sama satu lagi nih. Oke. Selanjutnya yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan itu contohnya pelangi ya. Pelangi itu warna dasarnya yaitu cahaya yang berwarna putih. Nah, jadi penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya itu disebut dispersi. Nah, ini contoh pelangi ya. Kemudian yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Nih, ketika kita masukkan pensil atau sendok ke dalam air ya. Air yang ada di dalam gelas. Nah, seolah-olah benda tersebut terlihat patah. Nah, ini kolam yang dalam itu terlihat dangkal. Ini contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Kenapa kira-kira? Kenapa tadi benda yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu terlihat patah dan kolam terlihat dangkal? Ya, ini karena cahaya melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Jadi ini coba lihat. Di dalam gelas ini terdapat zat gas ya dan zat cair. Nah, jadi terdapat dua medium yang berbeda sehingga terjadi pembiasan. Sama seperti yang ada dalam kolam. Di atas air ini apa? Udara ya. Kemudian di dalam air udah pasti zat cair. Jadi terdapat dua medium yang dilalui oleh si cahaya sehingga terjadi pembiasan. Ya. Kalau di dalam kolam seolah-olah kolamnya dangkal gitu ya. Nah, adapun perbedaan kerapatan medium pada zat padat, zat cair dan zat gas.
Yang paling padat kerapatannya yaitu pada zat padat. Kemudian yang kedua zat cair. Baru yang paling renggang yaitu zat gas. Nah, itu ya. Selanjutnya. Nah, ini. Nah, jadi kalau zat cair, kemudian dari zat cair kemudian diteruskan ke zat padat, yang terjadi cahaya melewati medium kurang rapat ke rapat. Nah, jadi kalau kurang rapat ke rapat itu artinya merapat. Nah, begitu sebaliknya. Apabila dari zat padat ke zat cair, cahaya tersebut melewati mediumnya, maka sifatnya dari medium rapat ke kurang rapat atau dari medium rapat ke medium yang renggang. Nah, jadi sifat yang terjadi yaitu merenggang. Jadi gitu ya. Apabila merenggang artinya dia menjauhi garis normal. Ini garis normal ini. Ini garis normal. Ini sinar biasnya. Jadi kalau dari rapat ke kurang rapat, yang terjadi adalah renggang. Ini ya, ini renggang. Kalau dia merenggang, sinar biasnya akan menjauhi si garis normal. Ini garis normal. Begitu sebaliknya, kalau dari kurang rapat atau renggang menuju ke rapat, artinya cahaya melewati medium yang merapat. Kalau dia merapat artinya sinar biasnya itu mendekati garis normal. Ya. Nih. Jadi kalau dia merapat berarti sinar biasnya ini bukan di posisi di sini, tapi dia akan di posisi di sini. Ya, karena dia akan semakin mendekati garis normal. Ini garis normal. Ngerti ya bedanya? Oke, lanjut kita. Selanjutnya, nah ini yang Ibu bilang tadi. Kalau misalnya dari kurang rapat atau renggang ke rapat, maka cahaya melewati medium yang bersifat merapat. Nah, kalau dia merapat, maka sinar biasnya, ini sinar bias, akan mendekati garis normal. Nah, ini tadi panahnya. Oke, paham ya? Lanjut. Yang penting ingat, dari rapat ke kurang rapat atau dari rapat ke renggang itu sifatnya merenggang. Kalau dia merenggang berarti menjauhi garis normal. Nah, sebaliknya kalau dari medium kurang rapat atau renggang ke rapat itu sifatnya merapat, yang artinya mendekati garis normal. Nah, itu ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini yang benar adalah D. Kenapa D? Karena sifat udara itu renggang, ya. Kemudian air itu sifatnya rapat. Jadi kalau dari renggang ke rapat, artinya medium tersebut bersifat merapat. Kalau dia merapat, sinar biasnya akan mendekati garis normal. Ini udah benar. Oke. Coba kita lihat kalau yang A. Yang A ini dia lurus, ya. Mana ada lurus. Sedangkan pembiasan itu pasti arahnya berbeda. Akan terjadi pematahan. Oke, ini juga salah. Yang C, ini dia malah menjauhi garis normal. Yang harusnya apa? Dia harusnya mendekati garis normal. Itu ya, Nak ya. Lanjut kita. Nih, jawabannya D. Lanjut kita ke cermin datar. Cermin datar artinya permukaannya datar atau rata. Nah, sifat-sifatnya yang pertama
bayangannya bersifat maya atau semu atau palsu atau tidak asli. Ya. Yang kedua, bayangannya bersifat tegak, tidak terbalik. Ya, misalnya ini kalian berkaca, apakah posisi kepala anak-anak itu kalau di bayangan dalam cermin, apakah dia malah terbalik? Apakah kalian melihat malah kaki yang di atas? Enggak ya. Yang pastinya posisi ketika kalian berkaca, yang paling atas itu adalah kepala. Yang paling bawah, kalau kacanya panjang, pasti yang paling bawah terlihat bagian kakinya. Selanjutnya, sifat yang ketiga, bayangannya sama besar dengan objeknya atau bendanya ya, atau ukuran badan kita. Contohnya, misal ini, apakah gambar yang A ini, gambar yang A ini benar atau gambar B? Kalau objeknya itu bertubuh besar, pasti di dalam cermin akan bertubuh besar juga. Nah, kalau di gambar B ini, di objeknya ini tubuhnya besar, di dalam cermin dia malah kecil. Nah, itu yang tidak benar, bukan seperti itu sifatnya. Ya, yang benar adalah sama besar dengan objeknya. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu jarak benda dengan cermin itu sama. Misalnya ini, ketika kita mendekat, maka bayangannya juga akan mendekat. Nah, apabila kita menjauh, maka bayangannya akan menjauh. Sifat selanjutnya, sifat cermin datar itu terbalik ya. Jadi, apabila kita mengangkat tangan kanan kita, maka bayangan yang ada di cermin itu akan terlihat kita mengangkat tangan kiri. Begitu sebaliknya. Kita mengangkat tangan kiri, maka yang terlihat adalah tangan kanan. Nah, ini sifat-sifat cermin datar. Yang pertama, maya atau semu atau palsu. Yang kedua, tegak, bukan terbalik. Yang ketiga, sama besar dengan objeknya. Yang keempat, jarak benda sama bayangan yang ada dalam cermin itu sama. Kemudian yang terakhir, terbalik ya. Nah, ini ada dua percobaan cermin datar yang disatukan, maka akan membentuk sudut tertentu. Nah, ketika sudah membentuk sudut tertentu, maka yang ditanyakan berapa bayangan yang terbentuk. Nah, ini rumusnya. N sama dengan 360 derajat dibagi sudut kedua cermin tersebut atau simbolnya alfa dikurang 1. Nah, ini misalnya. Apabila dua buah cermin datar disatukan membentuk sudut 90 derajat, maka berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Nah, ini dia. Berarti 360 derajat itu dibagi dulu dengan 90 derajat ya, yang diketahui dalam soal, atau simbolnya alfa. Nah, 360 derajat dibagi 90 itu 4. Nah, jangan lupa ada rumus lainnya, dikurang 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ingat satuannya buah ya, karena yang ditanya adalah jumlah bayangan. Nah, nomor 2 ini, kalau nomor 1 tadi yang ditanya jumlah bayangan, yang kedua ini malah yang ditanya berapakah sudut yang terbentuk oleh kedua cermin tersebut. Nah, rumusnya tetap sama, namun kita putar saja karena yang ditanya bukan N, tapi yang ditanya alfa. Kita masukkan dulu rumus dasarnya, kemudian kita masukkan angkanya. Selanjutnya, ketika sudah kita masukkan angkanya, jangan lupa yang minus 1 itu akan kita pindah ruas menjadi yang awalnya negatif, ketika kita pindahkan menjadi positif. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan 5 tambah 1 itu 6. Jadi rumusnya masih 6 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Kemudian kita putar lagi. Alfa sama dengan
360 derajat dibagi 6, maka hasilnya adalah 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk pada kedua cermin adalah 60 derajat. Jangan lupa kalian berikan diketahui, kemudian satuannya jangan lupa ditanya, jawab itu kalian masukkan juga rumus dasarnya, kemudian jangan lupa satuan. Yang terakhir jangan lupa kalian tulis jadi ya, untuk kita mengerjakan SAS nanti. Esainya harus lengkap seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sampai jadi gitu ya. Nah, selanjutnya cermin cekung dan cermin cembung. Perhatikan yang gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah contoh dari bentuk cermin apa? Ya, ini cermin, ini bentuk dari cermin cekung. Kalau ini contoh dari bentuk cermin cembung. Nah, ini bayangan yang terjadi pada cermin apa? Ya, ini pada cermin cekung ya. Ingat, berarti cermin cekung itu menghasilkan bayangan yang terbalik. Kalau ini cermin cembung, dia akan menghasilkan bayangan yang tidak terbalik, namun bayangannya atau gambarnya akan diperkecil. Seperti ini ya. Ini pengenalan awal, kita bahas dulu yang cermin cekung. Cermin cekung itu cermin yang terbentuk yang terlihat adanya lengkungan yang ke dalam. Jadi si cermin cekung ini lengkungannya ke dalam ya. Kemudian bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Yang terakhir, sifat cermin cekung itu cermin yang positif, ingat. Nah, ciri-ciri lainnya mana yang belum disebutkan? Ya, yang nomor 3 ya, bagian pinggirnya tebal sedangkan bagian dalamnya tipis. Ini yang cermin cekung. Nah, ini contoh alat yang memanfaatkan cermin cekung. Yang pertama sendok ya. Sendok ini yang kita gunakan adalah bagian cekungnya, bukan cembungnya. Apakah ada kalian ketika menggunakan sendok bagian cembungnya yang kalian gunakan? Tidak ya, pasti yang bagian cekung. Nah, ini adalah reflektor lampu mobil ini ya. Kemudian yang ini infocus atau proyektor atau LCD. Ini senter ya. Yang terakhir ini adalah mikroskop cahaya. Nih, tandanya cahaya. Nah, kalau yang menggunakan mikroskop yang menggunakan listrik, itu apa namanya? Kalau mikroskop yang menggunakan listrik itu disebut mikroskop binokuler. Oke, lanjut kita. Nah, ini dia. Bagian-bagian cermin cekung. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya ya. Nah, ini adalah cermin ya. Cermin yang melekuk ke dalam. Itu adalah cermin cekung. Kemudian yang diarsir ini menandakan bahwa gambar ini adalah cermin. Oke. Baru yang lurus, garis lurus ini adalah sumbu utama. Nah, itu dulu. Selanjutnya yang harus kalian pahami, kalian perhatikan pada cermin cekung terdapat di depan cerminnya itu terdapat 3 ruang. Yang pertama ruang 1. Ruang 1 itu berada di titik O atau titik pusat dan titik fokus atau titik E. Ruang 2 itu berada di antara titik fokus dan titik pusat
kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan cermin atau perbesaran bayangan cermin. Nah, jadi banyak ataunya ini. Dan simbolnya juga nggak hanya satu. Simbolnya itu M atau R besar. Nah, jangan lupa kalian mau pakai yang mana. Kalau nanti di soal ada diketahui titik pusat kelengkungan cermin, nah itu juga M. Jari-jari kelengkungan cermin bisa kalian tulis R besar atau M juga. Nah, bisa juga nanti yang ditanya berapa perbesaran bayangan. Nah, itu simbolnya M. Nah, jadi kalian harus catat ya, banyak itu atau-ataunya. Kemudian ini ruang 3. Ruang 3 ini diantara titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan cermin atau perbesaran bayangan cermin. Simbolnya M atau R. Kemudian dan sumbu utama. Jadi ruang 3 ini berada di antara M atau R dan sumbu utama. Nah, yang terakhir di belakang cermin ini terdapat ruang 4. Nah, jadi ruang 4 ini berada di antara titik O atau titik pusat ke belakang cermin. Nah, kalau bayangan nanti berada di belakang cermin, maka sifatnya maya atau palsu. Kalau nanti bayangan yang terbentuk berada di depan cermin, itu artinya sifatnya nyata ya. Nah, itu dia. Kemudian apabila bayangan terbentuk di atas sini, di atas sumbu utama ya, di atas sumbu utama, maka ini sifatnya tegak. Sebaliknya ya, sama, mau di belakang mau di depan cermin sama. Apabila di atas sumbu utama maka sifatnya tegak. Tapi apabila bayangannya terbentuk di bawah sumbu utama ya, mau di depan atau di belakang cermin, itu sifatnya terbalik, bukan tegak. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang diperbesar atau diperkecil. Nah, itu maksudnya apabila nanti objek yang akan kita ukur bayangannya itu ukurannya 1 cm, kemudian bayangan yang terbentuk itu 2 cm ya, maka sifatnya diperbesar. Begitu sebaliknya, apabila objek yang kita ukur itu ukurannya 2 cm dan bayangan yang terbentuk adalah 1 cm, maka sifatnya diperkecil. Itu ya. Ini bagian-bagian dan penjelasan pada cermin cekung. Selanjutnya kita lihat. Ini sama ya, bagian-bagian cermin cekung. Nah, ini ada 3 sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Nih, yang pertama, ingat, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan titik fokus. Sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Berarti kebalikan dari sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama ini dari sumbu utama ke titik fokus, kalau yang sifat kedua dari titik fokus ke sumbu utama. Nah, kalau yang ketiga, ini dia sinar datang melalui titik pusat cermin atau titik perbesaran bayangan atau simbolnya M atau R besar. Dia akan kembali lagi ke M atau R besar tersebut. Jadi garisnya hanya 1. Kalau 1 dan 2 ini garisnya 2. Kalau yang sifat yang ketiga ini garisnya hanya 1. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat ini contohnya. Apabila sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Yang pertama, sinar datang melalui sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi ini sinar, dia datang akan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini sumbu utama, dia sejajar dengan sumbu utama ya. Kemudian
ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dia akan sampai ke cermin. Sudah sampai di cermin, akan dipantulkan lagi melewati titik fokus. Nah, ini titik fokus ya. Ini sifat sinar istimewa yang pertama. Selanjutnya kita lihat sifat istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Nih, sinar datang melalui titik fokus sampai ke cermin, kemudian dipantulkan lagi sejajar dengan sumbu utama. Ini cara menggambar bayangan untuk melihat objek yang menggunakan cermin cekung. Ini sifat yang kedua. Sekarang kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi, sinar datang melalui titik M, ya. Kemudian sampai ke cermin, dipantulkan melalui titik M lagi. Makanya garisnya hanya satu. Mari kita gambar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ingat ya, yang kita gambar hanya berdasarkan dua sifat istimewa saja, ya, sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Coba kita lihat pembentukan bayangan benda pada cermin cekung di ruang pertama. Di ruang pertama, kita perhatikan. Ini bendanya kita letakkan di ruang pertama. Ini ruang pertama, ya. Jadi pakai sifat yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya, tapi garisnya tepat di atas ketinggian benda tersebut yang akan kita ukur berapa bayangannya. Nah, sudah sampai di cermin, kemudian kita pantulkan, kita buat garis pantulnya yang melewati titik fokus. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya setelah kita gambar seperti ini, kita gambar lagi sifat istimewa yang kedua. Sifat istimewa yang kedua, kita lihat ini garis warna biru ya. Sifat yang kedua, ingat, sinar datang melalui titik fokus. Ingat, ketika kalian menggambar itu harus tepat, harus melewati ketinggian benda tersebut. Setelah sampai di cermin, dipantulkan lagi sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi kita sudah dapat sinar pantul kedua dan sinar pantul pertama. Nah, di antara sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua, apakah kalian terlihat perpotongannya? Tidak terlihat ya. Terus bagaimana caranya? Caranya yaitu kalian harus membuat perpanjangan bayangan. Nah, jadi ini sinar pantul pertama ini warna merah, sinar pantul kedua ini warna biru. Jadi kita buat perpanjangan bayangannya ya. Berarti harus melewati belakang cermin. Nah, ini dia. Kita panjangkan, kemudian yang sinar pantul 2 juga kita panjangkan ya. Nah, sehingga terdapat perpotongan kedua garis tersebut. Nah, barulah kita buat sifat-sifatnya. Ingat, ini bayangannya sudah terbentuk ini berdasarkan perpotongan antara sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua ya, yang kita gariskan berdasarkan sifat istimewa cermin cekung yang pertama dan yang kedua. Mari kita lihat apa saja sifat-sifat bayangannya ya, yang sudah kita gambar. Yang pertama, dia bayangannya berada di belakang cermin. Kalau dia di belakang cermin artinya sifatnya maya atau semu atau palsu. Kemudian apa lagi sifatnya? Coba lihat, dia bayangannya berada di atas sumbu utama atau di bawah sumbu utama. Ya, di atas sumbu utama berarti dia
tegak, ya. Kemudian sifat yang terakhir, perhatikan ini, ukuran benda dengan ukuran bayangannya, apakah diperkecil atau diperbesar. Nah, berarti diperbesar. Nah, jadi sifat bayangannya, yang pertama dia maya atau semu karena dia berada di belakang cermin. Yang kedua tegak karena dia berada di atas sumbu utama. Kalau yang terakhir itu diperbesar karena bayangannya ukurannya lebih besar dari ukuran benda atau objek yang kita teliti. Nah, ini contoh dari cara menggambar bayangan dengan menggunakan cermin cekung. Ini pada ruang 1. Kita lihat selanjutnya. Tapi kalian masih ingat nggak? Ini kan cermin cekung. Tadi yang di awal sudah dibahas. Cermin cekung itu nampak bendanya malah terbalik. Coba kalian lihat yang setelah kita gambar. Apakah gambarnya tegak atau terbalik? Gambarnya di sini dijelaskan malah tegak. Nah, kenapa kira-kira? Padahal kan tadi di awal kita melihat ketika menggunakan cermin cekung itu malah gambarnya terbalik. Ya, ini penjelasannya. Karena benda tersebut berada di ruang 1. Ya. Kalau benda tersebut berada di ruang 1, kita menggunakan cermin cekung, bayangannya tidak terbalik karena bendanya berada di ruang 1 atau karena bendanya diletakkan terlalu dekat di depan cermin cekung. Nah, ini contohnya. Nah, ketika benda diletakkan di ruang 1 atau ketika benda kita dekatkan paling dekat atau biasa kita tempelkan pada cermin cekung, maka yang terjadi bukan terbalik, malah tegak dan diperbesar seperti yang sudah kita gambar tadi. Nah, selanjutnya, kalau tadi pembentukan bayangan benda dengan menggunakan cermin cekung di ruang 1, nah ini kita lukis bagaimana cara pembentukan bayangan benda di ruang 2. Nah, ini dia. Sama, tadi kita pakai rumus istimewa yang 1 dan 2 aja. Kita masukkan dulu, ini bendanya. Bendanya kita letakkan di ruang 2. Ini ruang 2 ya. Ruang 2 itu di antara titik fokus dan titik M atau perbesaran bayangan. Nah, kita gambarkan dulu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ingat, jangan lupa tepat di atas bendanya. Kemudian sudah sampai di cermin, dipantulkan ya, harus melewati titik pusat. Nah, ini sifat istimewa yang pertama. Setelah kita gambar sifat istimewa yang pertama, kita gambar lagi sifat istimewa yang kedua. Sebaliknya ya, kalau tadi dari sejajar utama ke titik fokus, kalau sifat yang istimewa kedua ini kita gambar sinar datang melalui titik fokus. Nah, jangan lupa harus tepat di atas bendanya ya. Kemudian sudah sampai di cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sinar pantul pertama atau yang warna merah dengan sinar pantul yang kedua atau garis yang warna biru terjadi perpotongan? Ya, ini terjadi nih. Ini dia perpotongannya. Coba kita buat arsirnya. Kita mau lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, maya atau nyata. Nyata karena bayangannya berada di depan cermin ya. Berarti yang pertama nyata. Yang kedua dia posisinya tegak atau terbalik. Posisi yang kedua yaitu dia
terbalik karena berada di bawah sumbu utama. Ya. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu apakah dia diperbesar atau diperkecil? Kita lihat bendanya dengan bayangannya. Bendanya ini ukurannya 1 cm. Kemudian kita lihat ini bayangannya ada 2 cm. Jadi sifat yang terbentuk yaitu diperbesar karena ukuran bayangan lebih besar dari ukuran bendanya. Itu ya. Jadi yang sudah kita dapat, yang pertama sifatnya nyata karena ada di depan cermin. Yang kedua sifatnya terbalik karena berada di bawah sumbu utama. Ini sumbu utama. Kemudian yang ketiga diperbesar karena ukuran benda dengan ukuran bayangan lebih besar. Makanya apabila bayangan lebih besar dari ukuran benda atau ukuran objeknya, maka sifat yang terakhir yaitu diperbesar. Nah, seperti itu ya nak ya, cara menggambar bayangan yang terbentuk dengan menggunakan cermin cekung apabila bendanya berada di ruang 2. Nah, itu tadi. Makanya pada gambar di awal itu dia terbalik. Ya. Jadi bendanya tidak ditempelkan tapi sudah berada di ruang 2. Juga begitu pada benda apabila kita letakkan di ruang 3. Itu ya. Ini dia penjelasannya. Bentukan bayangan benda di ruang 3 sama ya. Kita letakkan dulu bendanya pada posisi ruang 3, selanjutnya kita gambar. Sifat istimewa yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melewati titik fokus. Yang kedua, kita gambar sinar datang melewati titik fokus. Jangan lupa harus melewati tepat di atas ketinggian benda atau objeknya. Selanjutnya, ketika kita sudah menggambar sinar datang melalui titik fokus, maka setelah sampai di cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, sudah dapat ya titik fokusnya. Perpotongannya berada di titik ini. Jadi sifatnya apa? Sifatnya yang pertama nyata karena ada di depan cermin. Yang kedua, sifatnya terbalik karena berada di bawah sumbu utama. Yang ketiga, sifatnya apa? Diperkecil atau diperbesar? Bayangannya lebih besarkah atau lebih kecil dari bendanya? Nah, bayangannya lebih kecil daripada bendanya, makanya sifat yang terakhir itu diperkecil. Nah, sama ya, nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selain cara untuk mengetahui sifat-sifat bayangan dengan kita gambar berdasarkan sifat istimewa yang pertama dan kedua, cara selanjutnya untuk menentukan sifat bayangan pada benda yang diletakkan di depan cermin cekung itu ada aturan 5 namanya. Jadi nomor ruang benda. Nah, bendanya berada di ruang berapa? Jadi apabila bendanya berada di ruang pertama, maka untuk mengetahui nomor ruang bayangan itu harus 1 tambah berapa yang hasilnya dapat 5. Jadi berapa? Harus 4 di sini. Nah, apabila ruang bayangannya 4, maka sifatnya ini. Oke. Sifatnya maya. Maya sudah pasti pasangannya tegak. Oke. Nah, tinggal kita cari yang terakhir, diperbesarkah atau diperkecil. Kita lihat. Ya, tadi bendanya berada di ruang
1. Supaya dapat 5 berarti bayangannya harus 4. Nah, apabila di ruang 1 bayangannya ruang 4, maka dari 1 ke 4 ini semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, karena 1 menjadi 4 itu semakin besar. Nah, itu dia. Jadi kalau dapat 4 hasilnya, maka sifatnya maya. Maya selalu pasangannya tegak. Kemudian diperbesar atau diperkecil, lihat angkanya. Kalau dari 1 ke 4 itu dia diperbesar. Seperti itu cara cepatnya. Ingat ya, kita sudah bahas cara menggambar dan cara menentukan sifat bayangan dengan aturan 5. Ini tadi penjelasannya sama. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana cara mencari jarak bayangan ya dengan satuan cm dengan diketahui jarak objek atau benda dengan simbol SO. Nah, ini kalau sudah cm sama-sama cm, jadi nggak usah dirubah. Kalau ada salah satu meter, boleh kalian rubah ke cm ya. Nah, selanjutnya cara mencari jarak bayangan itu pakai dulu rumus dasarnya ya. Ini harus kalian tulis dulu. 1/f ya. F itu adalah titik fokus atau titik api utama. 1/f sama dengan 1/SO. SO itu adalah jarak objek atau jarak bendanya. Jarak, ingat ya, S itu jarak. Ditambah dengan 1/SI, jarak bayangannya. Itu. Jadi kalau yang kita butuhkan mau mencari SO atau jarak objek, berarti rumusnya 1/SO sama dengan 1/F dikurang 1/SI. Nah, kalau kita ingin mencari jarak bayangan, bisa juga menggunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO. Itu ya nak ya. Mari kita lihat contoh soalnya lah. Nah, ini persamaan rumus jarak benda dengan perbesaran bayangan. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari perbesaran bayangan, ya, kalian harus mencari dulu SI dan SO-nya. Ya, S itu adalah jarak. Rumus lainnya selain SISO atau SI/SO itu ada HIHO atau HI/HO. H itu berarti ketinggian benda, ya. Nah, jadi sesuaikan dengan diketahuinya apakah jarak atau tinggi. Kalau dia jarak berarti menggunakan rumus SISO. Kalau dia tinggi berarti menggunakan rumus HIHO. Nah, jadi kalau kalian sudah mengetahui bagaimana cara mencari perbesaran bayangan dengan menuliskan simbol M besar ya atau R besar, nah itu sama. Berarti rumusnya harus ini garis mutlak ya. Garis mutlak SI/SO. M sama dengan SISO. Nah, itu lebih gampang. Kalian harus cari dulu SI-nya ya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SI dikurang 1/SO. Itu ya. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Ini dia. Benda berada pada jarak 30 cm dan di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus. Nah, ini dia titik fokus. Oke. Titik fokus ya. Simbolnya apa? F. Kemudian ini SO. Benda
jarak pada benda ya. Jarak berarti SO. SO-nya 30 cm. F-nya itu 20 cm. Kita lihat jarak bayangan. Jarak bayangan ini berarti simbolnya SI. Kita harus cari dulu SI-nya. Ini yang ditanya adalah M besar. Ini sifat-sifatnya ada 3 tadi. Mari kita lihat. Jadi kita tulis dulu diketahuinya SO sama dengan 30 cm. F-nya tadi titik fokusnya 20 cm. Ini tadi SI jarak bayangan. M ini adalah perbesaran bayangan, yang C ini sifat-sifatnya. Nah, ini kalian harus masukkan rumus dulu. S seper SI sama dengan seper F dikurang seper SO. Jadi kita masukkan F tadi adalah 20, SO itu 30. Nah, karena ini pengurangan berarti penyebutnya harus disamakan dulu ya. Bisa kalian menggunakan sistem kali silang, atau kalau tidak ketemu pakai cara mencari KPK untuk menentukan penyebutnya agar sama. Nah, kalau di sini sudah dapat sistem silang 60 penyebutnya, jadi 60 itu dibagi 20 itu 3, kemudian 3 dikali 1 dapatlah 3. Itu juga dengan sebelahnya 60 dibagi 30 itu 2, 2 dikali 1 itu 2. Jadi sudah dapat penyebutnya sama, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 60 ya. Nah, kita akan mencari SI. Jadi seper SI ini kita putar menjadi SI per 1. Kalau SI per 1 diputar, yang ini seper 60 juga harus diputar menjadi 60 per 1. Tinggal kita operasikan. SI dibagi 1 SI, 60 dibagi 1 60. Jadi kita dapat SI sama dengan 60 cm. Setelah kalian mencari SI-nya, baru kalian mencari perbesaran bayangannya dengan rumus M sama dengan sisuk. Jangan lupa ada garis mutlak ya, garis mutlak, baru kalian tulis SI dibagi SO. Tuh, SI-nya udah dapat tadi 60 dibagi 30 ya. Ini SO sama, tinggal kalian bagi 60 bagi 30 yaitu 2. Satuannya ini kali, karena ini adalah perbesaran bayangannya. Jadi berapakah perbesaran bayangannya? Jika jarak benda itu 30 cm, maka jawabannya adalah 20 kali perbesaran bayangannya. Nah, setelah kita mencari SI-nya, kemudian kita mencari perbesaran bayangannya, maka yang terakhir kita mencari sifat bayangannya. Ingat, cara menentukannya apabila kita sudah menghitung SI dan perbesaran bayangan. Kita lihat dulu sifat yang pertama ya. SI-nya ini apakah dia bersifat positif atau negatif? Nah, kalau di sini SI-nya bersifat positif, maka kalau dia bersifat positif maka sifatnya nyata. Dan sebaliknya, kalau SI-nya ini negatif maka sifatnya semu. Nah, kalau di sini kan dia positif maka sifatnya nyata. Nah, nyata itu pasangannya terbalik. Yang tadi aturan 5 tadi. Oke. Kalau dia semu pasangannya tegak. Nah, sifat selanjutnya diperbesar atau diperkecil. Nah, kalian untuk mengetahui diperbesar atau diperkecil, melihat perbesaran bayangannya. Apabila perbesaran bayangannya lebih dari 1, maka sifatnya diperbesar ya. Kalau dia 1 juga diperbesar. Diperkecil itu mulai dari kurang dari 1. Kalau dia
nilai M-nya itu kurang dari 1, itu dia diperkecil. Itu ya nak ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan cermin cembung ya. Perhatikan ini. Ini adalah contoh dari cermin cembung ya. Cermin cembung itu diaplikasikan oleh spion kendaraan seperti pada gambar ini. Nah, jika spion kendaraan itu tidak menggunakan cermin cembung, perhatikan. Jika dia menggunakan cermin datar, maka bayangannya sama besar dengan bendanya. Ini dia. Nah, kemudian apabila spion menggunakan cermin cekung, maka bayangannya malah terbalik. Nah, itulah makanya spion menggunakan cermin cembung ya, supaya terlihat apa? Diperkecil dan bayangannya tidak terbalik. Nah, itu. Jadi sifatnya apa cermin cembung? Cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar ya. Melengkung keluar. Selanjutnya bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Sifat yang terakhir, cermin cembung ini kebalikan dari cermin cekung. Kalau cermin cekung itu bersifat positif, maka cermin cembung ini bersifat negatif ya. Nah, ini dia bayangan yang terjadi apabila menggunakan cermin cembung ya. Gambarnya diperkecil dan gambarnya tidak terbalik. Mengapa dia diperkecil? Untuk memperluas jarak pandang kita ya, jarak pandang di belakang kita, sehingga kita bisa selalu aman nyaman pada saat berkendara. Selanjutnya ini dia benda yang memiliki atau menggunakan cermin cembung ya. Ini tadi ini ya, yang ada di jalan, tepatnya di persimpangan. Kemudian ini sendok tadi, di belakang sendok ya, cermin cembung. Nah, ini dia bagian-bagian cermin cembung. Kalau tadi cermin cembung ini bagian depannya itu ada 3 ruang. Kalau di cermin cembung ini bagian depannya hanya 1 ruang, yaitu ruang 4. Nah, kalau di cermin cembung di belakangnya malah banyak ruangnya. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sama ya, titik O ini titik pusat, F ini titik fokus, M ini atau R ini pusat kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan atau perbesaran bayangan. Nah, ingat, kalau cermin cembung sama ya, 3 sifat sinar istimewanya juga sama, tapi yang membedakan hanya ada kata seolah-olah. Itu dia ya. Ini dia, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kenapa seolah-olah? Karena apa? Perhatikan, dipantulkan melalui titik fokus, berada di belakang si cermin ya, makanya dibilang seolah-olah. Kan di belakang cermin itu kan semu atau palsu ya. Selanjutnya sama, sifat yang kedua, dari seolah-olah titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sama, yang ketiga juga, dia akan datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin atau M atau R besar, akan dipantulkan kembali ke titik M lagi, makanya garisnya hanya 1. Nah, tapi pada penggunaan sifat istimewa cermin cembung itu hanya sifat 1 dan sifat 3. Beda ya dengan cermin cekung, sifat 1 dan sifat 2 itu pada cermin cekung. Kalau pada cermin cembung itu menggunakan sifat istimewa cermin cembung nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini dia ya, nomor 1 berarti sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ya. Nah, ini yang terjadi. Ini baru sifat yang pertama. Kemudian kita gambarkan lagi
satu garis aja ya. Sifat yang ketiga seolah-olah menuju titik M dan dipantulkan lagi ke titik M. Nah, makanya kita dapat di sini mana perpotongannya. Nah, ini dia perpotongannya ya. Jadi coba kita analisis apa saja sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat yang pertama, nyata atau semu. Yang pertama itu maya atau semu karena berada di belakang cermin. Yang kedua, sifat yang terjadi dia berada di atas sumbu utama. Berarti tegak atau terbalik? Tegak. Ya. Yang ketiga, perhatikan. Ukuran bayangan dengan ukuran objek aslinya, apakah diperbesar atau diperkecil ya. Ini dengan bendanya, lebih besar mana, bayangan atau aslinya? Aslinya lebih besar, makanya bayangannya kecil. Kalau bayangannya kecil maka disebut dengan diperkecil. Oke, diperkecil. Berarti sifat yang terbentuk dengan kita menggambar bayangan pada benda dengan menggunakan cermin cembung, itu sifatnya ada maya karena dia berada di belakang cermin, kemudian dua tegak karena tidak terbalik atau tidak berada di bawah sumbu utama, dia berada di atas sumbu utama, makanya disebut tegak. Yang ketiga, dia diperkecil karena bayangannya lebih kecil dari benda aslinya. Itu dia sifatnya ya. Selanjutnya, nah ini sama ya, rumusnya sama. Ingat, titik fokus dan jarak bayangan SI pada cermin cembung itu selalu negatif karena berada di belakang cermin. Makanya ini tanda-tandanya F itu dia negatif. Oke. Nah, ini kita lihat. Sebuah benda diletakkan 30 cm. Berarti jarak ya. Jarak itu S atau SO ya, jarak pada benda SO 30 cm. Kemudian jari-jarinya atau M besar itu 30 cm. Kita mau mencari bayangannya, jarak bayangannya atau SI. Kemudian perbesaran bayangannya ya, baru sifat bayangannya. Ini dia. Nah, kita mencari dulu titik fokusnya. Kalau jari-jarinya 30, berarti kita cari dulu titik fokusnya dengan rumus 1/2 dikali R ya. Berarti 1/2 dikali 30 cm, maka titik fokusnya 15 cm. Selanjutnya kita masukkan rumus SI sama dengan 1/- F dikurang 1/SO. Nah, jangan lupa negatif karena berada di belakang cermin atau menggunakan cermin cembung. Oke. Kemudian ingat, jangan lupa dibalik SI-nya. Kalau dibalik maka hasil ini juga dibalik sehingga diperoleh rumus selanjutnya SI/1 sama dengan 30 dibagi negatif 3, maka SI-nya diperoleh negatif 10. Selanjutnya, ketika kita sudah mencari SI-nya, maka ketika sudah masuk ke rumus perbesaran bayangan, itu semua yang negatif ya, karena dia melewati garis mutlak, semua yang negatif itu menjadi positif. Ingat ya, ketika sudah masuk rumus perbesaran bayangan,
semua yang negatif, walaupun SI-nya yang kita peroleh tadi negatif 10, kalau sudah masuk rumus perbesaran bayangan menjadi positif 10. Oke. 10 per 30, 30 tadi jarak bendanya. Kemudian kita sama-sama bagi angka yang sama, ya. Sama-sama dibagi 10, berarti 10 dibagi 10 itu 1. Kemudian 30 dibagi 10 itu 3, makanya diperoleh 1/3 atau 1 dibagi 3 itu 0,3. Nah, kita lihat sifat bayangannya. Ingat tadi ya, maya itu karena SI-nya tadi negatif 10, makanya sifatnya maya. Kalau dia positif 10, sifatnya nyata. Ini dia negatif 10, makanya bersifat maya. Tegak karena maya selalu pasangannya dengan tegak. Kemudian diperkecil atau diperbesar, perhatikan M-nya atau perbesaran bayangannya. Kalau perbesaran bayangannya M-nya itu lebih kecil dari 1, maka ini disebut diperkecil. Begitu sebaliknya, kalau dia lebih besar dari 1 atau lebih dari 1 atau sama dengan 1, itu diperbesar. Nah, seperti itu ya nak ya, jangan lupa. Cara mencari sifat maya atau nyata itu diperoleh dari nilai SI-nya. Kalau dia positif berarti sifatnya nyata, kalau dia negatif berarti sifatnya palsu atau maya atau semu. Nah, maya selalu pasangannya dengan tegak. Kalau nyata selalu pasangannya dengan terbalik. Kemudian cara mencari diperkecil atau diperbesar, perhatikan nilai M-nya ya. Apabila M-nya lebih dari 1, dia diperbesar ya, atau dia sama dengan 1, dia diperbesar. Apabila M-nya ini kurang dari 1, makanya disebut diperkecil. Karena 0,3 itu kurang dari 1, makanya disebut diperkecil ya. Itu ya nak ya. Nah, selanjutnya pembiasan cahaya. Apabila kalian ingin mengetahui daya lensa, besar daya lensa itu berbanding terbalik dengan panjang fokus. Makanya rumusnya P. P itu adalah daya lensa ya. Daya lensa satuannya D atau dioptri. Kalian singkat saja D besar. Satuan daya lensa itu D besar atau dioptri, simbolnya P besar. Jadi cara mencari daya lensa, P sama dengan 1/F. F itu adalah titik fokusnya ya. Coba kita perhatikan. Contoh soal berikut ini. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus ya, atau titik fokus 5 cm. Berapakah daya lensanya? Daya lensanya tadi ingat, P sama dengan 1/F. Langkah pertama, kalian tulis dulu diketahui F sama dengan 5 cm. Nah, titik fokus ini harus kalian ganti menjadi meter. Jadi 5 cm dijadikan meter itu dibagi 100, maka diperoleh 0,05 meter. Setelah kalian ganti ke meter, baru bisa kalian masukkan rumus P sama dengan 1/F atau 1 dibagi 0,05 meter yang sudah kalian ganti tadi ya. Ingat jangan lupa cm harus kalian ganti menjadi meter. Sehingga 1 nih. Tunggu ya. Nih, kalau 1/0,05 itu sama dengan 1/, ingat kalau kalian mau bikin pecahan berarti 5/100. Kemudian setelah 1/5/100, kalau kalian mau bikin kali berarti 1 dikali 100 ini naik ke atas, jadi 100/5. 1 dikali 100 itu 100. 100 dibagi 5 berarti 20. Makanya hasilnya 20 D dioptri ya.
Berarti itu cara mutar-mutarnya. Kalian pastikan dulu 0,05 itu pecahannya berapa, ya. Begitu. Nah, ini alat optik. Selanjutnya kita pembahasan yang terakhir ya, alat optik dan kelainannya. Nah, ini urutan cahaya apabila memasuki alat optik alami kita, yaitu mata. Yang pertama melewati kornea mata. Ini. Kemudian ini yang kedua melewati dua otot bersilia, ya. Bersilia itu dia memiliki bulu-bulu halus. Yang ketiga dia akan melewati iris atau selaput pelangi. Yang keempat akan melewati pupil mata. Yang kelima ini melewati lensa mata. Kemudian bayangan tersebut akan ditangkap oleh si retina. Di sini retina, titik bagian mata kita yang menangkap bayangan, ya. Itu si retina. Selanjutnya ini dia mata normal, ya. Daya akomodasi itu memiliki kemampuan mata mencembung atau memipihkan lensa sesuai dengan jarak. Nah, ini kalau mata normal, ya, mampu memandang, melihat benda jelas mulai dari jarak 25 cm sampai tak terhingga. Kemudian titik dekat mata normalnya 25 cm dan titik jauh mata normalnya adalah tak terhingga. Itu matanya normal, ya, tidak minus atau tidak plus. Nah, adapun kelainan-kelainan pada alat optik kita atau mata itu terdapat 3, ya. Ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat, hipermetropi. Yang ketiga, mata tua atau presbiopi. Nah, coba kita lihat. Kita lihat dulu yang rabun dekat. Perhatikan, rabun dekat atau hipermetropia, ya. Ini yang terjadi, yang A ini adalah sebelum menggunakan lensa rabun dekat, ya. Lensa rabun dekat itu plus atau minus? Rabun dekat, dia akan rabun apabila melihat benda yang terlalu dekat, ya, menggunakan kacamata plus, ya. Yang apabila ini kacamata, ini ada tambahan lagi di sininya, tebal. Nah, itu kacamata plus, ya. Biasanya pada orang-orang tua kita, ya, menggunakan kacamata plus. Bisa jadi plus dan minus, ada juga tuh. Kemudian ini bayangan yang terjadi pada sebelum menggunakan kacamata plus oleh si penderita hipermetropia atau rabun dekat. Perhatikan bayangannya, berada di luar retina. Coba lihat, retina itu kan harus tepat di titik sini. Nah, kalau dia di luar titik fokus atau titik retina, apakah bisa jelas kita melihat benda tersebut? Tidak, ya. Makanya diperlukan kacamata. Ini lensanya, ya. Ini lensa kacamata plus, sehingga perhatikan lagi bayangannya. Bayangannya sudah tepat belum pada retina? Ini dia. Jadi kalau nanti ada contoh soal dengan menunjukkan perbedaan gambar A dan gambar B, kalau bayangannya berada di luar retina, kemudian ketika sudah menggunakan lensa kacamata plus, bayangannya tepat pada titik retina, maka ini contoh penderita rabun dekat atau hipermetropia. Nah, ini kalau pada gambar, ya. Kalau pada penjelasannya, titik dekat matanya itu lebih dari 25 cm. Nah, kalau kurang dari 25 cm dia akan rabun. Makanya disebut rabun dekat, ya. Nah, lensa mata tidak dapat menebal dengan sempurna. Bayangannya jatuh di belakang retina. Ini tadi yang sebelum menggunakan kacamata.
bayangannya jatuh di belakang retina, tidak pada titik retina. Kemudian dibantu dengan kacamata berlensa positif atau bercembung. Itu ya. Coba kita lihat selanjutnya. Si miopia, rabun jauh. Perhatikan. Perhatikan gambar A dan gambar A ini sebelum menggunakan lensa minus ya. Ini yang rabun jauh. Bendanya jauh, ketika bendanya jauh, maka si penderita miopia akan rabun. Tapi kalau bendanya dekat, maka penderita miopia itu tidak rabun. Perhatikan gambarnya. Gambar A. Si penderita miopia atau rabun jauh, ini titik bayangannya berada bukan di belakang ya, berada di depan titik retina. Yang harusnya kalau mata normal itu bayangan tepat di titik retina. Lah kalau miopia ini bayangannya berada di depan titik retina. Ya, ini si penderita miopia. Apabila sudah dibantu dengan kacamata minus nih, ini dia. Maka perhatikan ini, titiknya ini. Bayangannya sudah tepat di retina. Makanya harus pakai kacamata supaya bayangannya tepat di titik retina. Itu ya. Nah, kalau ini tadi kita bahas gambarnya, ini kita lihat baik penjelasannya. Tidak dapat melihat benda yang jauh dengan jelas. Kemudian titik jauh penderita itu tak terhingga. Kalau semakin jauh bendanya, maka rabunnya juga tak terhingga ya, malah semakin tidak jelas. Kalau dia bendanya dekat, maka si penderita miopia ini tidak rabun bendanya. Kalau dia jauh saja, makanya dia rabun ya. Kemudian si penderita miopia ini dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata minus ya. Nih, si penderita miopia. Kita lihat yang penderita presbiopia atau mata tua. Perhatikan. Nah, si penderita presbiopia ini A itu titik dekat matanya telah bergeser menjauh ya. B ini titik jauh matanya bergeser mendekat ya. Penderita ini tidak bisa melihat benda dekat dan benda jauh dengan jelas ya. Jadi itulah engkong kita, nenek kita atau opung kita yang sudah mengalami presbiopia, ini dia sudah tidak jelas lagi atau rabun melihat benda yang dekat maupun benda yang jauh ya, gangguan miopi dan gangguan hipermetropi, perpaduan antara miopi dan hipermetropi. Nah, jadi titik dekatnya itu sama dengan penderita si rabun dekat tadi, lebih dari 25 cm ya. Titik jauhnya juga sama dengan rabun jauh tak terhingga ya. Lensa matanya tidak dapat menipis dan menebal dengan sempurna. Kemudian untuk mengatasi presbiopia berarti kacamatanya harus berlensa rangkap cekung dan cembung. Karena dia sudah memiliki kelainan rabun dekat dan rabun jauh. Oke, ingat kalau gambar A ini berarti dia rabun apa? Di belakang retina. Di belakang retina berarti rabun dekat. Kalau di depan retina dia rabun jauh. Nah, itu ya nak ya. Si presbiopia. Nah, ini mata burung. Ya, burung-burung tertentu seperti elang memiliki penglihatan yang sangat tajam
dan fokus dengan bidang pandang lebih luas dibandingkan manusia dan hewan. Nah, makanya si burung ini, apalagi burung elang ini, bisa melihat dari ketinggian ya dengan jelas apa yang berada di daratan ya. Dia akan mengincar ayam atau anak ayam untuk dimangsa. Tuh ya. Nih, alat-alat optik selain mata yang sudah kita bahas tadi, ada kamera. Ya, kamera ini memiliki lensa kamera, kemudian ada apertur dan diafragmanya. Ada filmnya juga. Ini ada fungsinya nih, lensa kamera mengatur pembiasan cahaya. Kemudian aperture itu atau aperture itu mengatur intensitas cahaya yang masuk ya. Film itu tempat terbentuknya bayangan. Selanjutnya ada loops atau kaca pembesar ya, untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga nampak lebih besar. Ini adalah mikroskop. Nah, tadi nih. Kalau ini inilah yang disebut dengan mikroskop binokuler karena bukan menggunakan cahaya ya. Dia menggunakan listrik. Oke. Selanjutnya, alat optik selanjutnya ada teleskop ya, digunakan untuk mengamati benda yang jaraknya sangat jauh. Seperti mengamati benda-benda yang berada di planet, mengamati bintang. Ini menggunakan alat optik teleskop. Selanjutnya ada periskop, digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Ya, misalnya yang digunakan oleh si kapal selam. Oke, adapun alat optik lainnya, episkop ini memproyeksikan gambar-gambar yang tidak tembus cahaya. Ya, kemudian ada diaskop, ini memproyeksikan gambar-gambar yang diapositif. Kemudian ada overhead projector, gambar yang tembus cahaya atau transparan. Kemudian ada proyektor film bioskop atau LCD yang bisa kita gunakan. Nah, itu contoh dari alat optik ya. Nah, ini tugas yang sudah kalian kumpul ya. Nah, demikian pembahasan bab 12 cahaya dan alat optik. Ibu harap kalian mendengarkan penjelasan Ibu karena belum tuntas penjelasan dalam kelas, sehingga Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Jangan lupa ya, untuk mencari perbesaran bayangan kalian harus cari dulu SI-nya. Cara mencarinya itu harus seper SI dulu. Setelah kalian dapat seper SI-nya, jangan lupa diputar, dibalik menjadi SI per 1. Nah, seperti itu ya, baru kalian bisa mencari M atau perbesaran bayangannya ya. Bisa kalau jarak itu siso, kalau dia diketahui ketinggian hiho ya. Jangan lupa ada cara mencari daya lensa, itu P sama dengan seper F. Jangan lupa titik fokusnya dari cm ke meter. Nah, selanjutnya kalian bisa pelajari apa yang sudah Ibu bahas tadi. Jangan lupa terus kalian rajin belajar, pantang menyerah. Jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah cari solusi. Oke? Semangat terus anak-anak, semoga apa yang sudah kalian persiapkan itu menjadi tidak mengkhianati usaha kalian. Semoga nilainya sesuai dengan harapan dan usaha kalian dan sesuai dengan doa-doa kalian. Oke, tetap selalu semangat, rajin belajar, jangan lupa berdoa. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.